Tuhan Yesus kita semua. Saya mau minta selamat kasih pada minggu pertama untuk kita semua. Advent, bahasa Latinnya Adventus, artinya kedatangan. Istilah ini dulu telah dipakai umum dalam Imperium Romawi untuk kedatangan kaisar yang dianggap sebagai dewa. Advent juga terkait dengan masa penantian Mesias oleh umat Israel dalam perjanjian lama. Berdasarkan latar belakang itu, maka para pengikut Kristus memberi makna baru bagi Advent, yakni untuk menyatakan kedatangan Yesus Kristus. Bagi mereka, bukan kaisar, melainkan Kristus sebagai Raja dan Tuhan yang akan datang. Bahwa Mesias yang dinantikan oleh umat Israel sesungguhnya telah datang dalam diri Yesus. Dia sudah datang dan akan datang. Satu lilin telah dinyalakan menandai dimulainya perayaan masa Advent. Mari kita bersyukur. Karena itu hari ini kita diperkenankan kembali memasuki minggu Advent yang pertama. Mari kita bersyukur dan berpuji akan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini setiap hari. Mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kemat 242 ayat pertama dan ayat pertama dan ketiga. Dan ibadah minggu Advent pertama ini kita mulai dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ada kasih karunia dan
Demikian nasi yang membimbing kita merespon itu dengan kita memuliakan nama Tuhan dan bunyi Kemarin 15 pada baiknya yang ketiga. Dimohon Bapak Ibu saudara-saudara untuk lebih memperhatikan. Baik, hari ini kita memasuki minggu Advent pertama. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat semakin dekat. Ada pengharapan dalam kepastian iman bahwa kehadirannya akan membawa rasa damai dan ketenangan batin bagi yang percaya. Dalam keteguhan hati, marilah kita hayati kebaikan dan kasih Allah Bapa kita. Karena betapa sering kita menjauh dari hadirat Allah dan tidak mempedulikan seruannya memanggil kita untuk kembali. Kita sambut jemaat menyambut Injil jemaat waktu 2 bait yang pertama. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab seringkali hati kami tidak memiliki keinginan untuk mempertimbangkan hal-hal yang baik dan benar. Kami tidak cukup sabar untuk menanti dengan berjaga dan terjaga. Ya Tuhan, kami mau berpaling kepadamu, selamatkanlah kami. Mata kami sering menerawang jauh, sehingga tidak memperhatikan mereka yang susah yang ada di sekitar kami. Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mau berpaling kepadamu, selamatkanlah kami. Telinga ini seringkali hanya ingin mendengar hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, sementara ucapan dari mulut kami juga sering tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, kami mau berpaling kepadamu, selamatkanlah kami. Ampunilah kami, sebab kami terlalu sibuk mengerjakan hal-hal pribadi, sehingga kurang waktu untuk menolong mereka yang memerlukan bantuan. Ya Tuhan, kami mau berpaling kepadamu, selamatkanlah kami. Ampunilah kami ya Bapa, sendirikanlah telingamu pada pengakuan kami ya Allah, supaya kami boleh memasuki masa penantian ini dengan sukacita pengampunan yang menyelamatkan. Dan inilah cerita anugerah itu yang terbaca dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata demikian.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pujian NKB 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Pujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra yang kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya, dapatkanlah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Jadi kudus, dosanya betapa pun juga jadi dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Kristus, kita masuk dalam pembacaan hidup baru dan secara pertama saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Kristus, mari kita sama-sama mengikuti nats petunjuk hidup baru bagi kita dan kita sama-sama mengambil bahagian dengan berbalas-balasan. Kita baca bersama kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada suratnya yang pertama pada pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11 adalah petunjuk hidup baru bagi kita dan kita berbalas-balasan.
membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat merespon dengan yang bertuliskan angka genap. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Karena Allah tidak meletakkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Kristus, demikian berita tunjuk hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan ketaatan yang benar dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, di tengah gereja, masyarakat, dan semesta. Kita merespon yang kita dengar di atas 56 pada bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Kristus, merayakan Minggu Advent ini berarti kita menantikan kedatangan Tuhan dalam dua peristiwa, seperti arti Advent yang disampaikan oleh pemimpin pujian awal tadi yang tertera atau yang tercatat terbaca dalam liturgi ibadah. Ada dua hal penting yang menjadi bagian perenungan bagi kita, yaitu yang pertama tentang kedatangan Tuhan dalam masa Natal, dan yang kedua tentang
akan kembali pada akhir zaman. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, mari kita sama-sama menyimak dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus tentang sikap terbaik dalam menanti kedatangan Anak Manusia itu sendiri dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, Injil Matius pasal 28 pada ayat 36 sampai dengan ayat yang 44 ini membahas tentang kapan waktu kedatangan Anak Manusia dan bagaimana kita menyambut kedatangan Anak Manusia itu sendiri. Dan ungkapan Anak Manusia sebenarnya merupakan gema yang tercatat dalam kitab Daniel pasal 7. Dan maka sebentar kita kembali kita membaca isi kitab Daniel pasal 7 itu. Dan isi kitab Daniel pasal yang ke-7 itu menggambarkan Anak Manusia sebagai kemanusiaan baru yang sepenuhnya ada di hadirat Ilahi dan bebas dari pengaruh yang nama. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, bila Yesus Kristus digambarkan sebagai Anak Manusia dengan pemahaman kitab Daniel, maka sang Anak Manusia itu datang dengan kuasa yang datangnya dari Allah itu sendiri, di mana akan mendatangkan kerajaan Allah dan membawa pembaharuan kehidupan umat manusia yang mengimani, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus melalui perenungan ini memberikan penekanan tentang waktu kedatangan Anak Manusia yang tidak terduga, yang tidak diketahui oleh siapapun. Kapan Dia datang? Kapan Dia datang? Di tempat mana Dia datang? Dalam situasi apa Dia datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kita pribadi anak Tuhan yang saat ini dengan setia kita merenungkan firman Tuhan, kita setia untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyadari diri kita bahwa saya sungguh dekat dengan Tuhan. Kita pun tidak tahu kapan Tuhan datang. Untuk kita boleh menyiapkan diri kita menyambutnya dengan sukacita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, yang perlu bagi kita sekalian dalam perenungan itu adalah kita tidak pernah berpikir atau tidak pernah hitung-hitung kapan sih Tuhan datang jemput sama saya. Saya di usia berapa ya Tuhan datang jemput sama saya, atau saya mengalami yang namanya akhir zaman. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menantinya dengan tepat. Ya, kita tidak berhitung-hitung dengan waktu dan saat, dengan situasi, tetapi yang diminta kepada kita adalah bagaimana kita menanti dengan tepat kedatangan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus. Masa menanti kedatangan Anak Manusia ini merupakan masa untuk memahami dan menghidupi kemanusiaan baru yang diajarkan oleh Yesus, supaya kehadiran kerajaan Allah menjadi nyata di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, penekanan firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menghidupi, bagaimana kita menghidupi kemanusiaan baru kita. Kemanusiaan baru yang ada dalam diri kita yang senantiasa diperbaharui oleh Allah. Kita tidak dalam situasi menanti kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu secara nyata. Tetapi bagaimana manusia pribadi kita perbaharui seperti Tuhan memperbaharui kehidupan kita setiap pagi. Yaitu dengan menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bergereja kita, dalam kehidupan bermasyarakat.
Bagaimana caranya kita menghadirkan kerajaan Allah? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Kristus, kita menghadirkan kerajaan Allah melalui sikap hidup yang nyata. Kita setia berdoa kepada Tuhan. Kita setia curhat kepada Allah pencipta hidup kita. Kita setia menyampaikan apa yang menjadi beban kehidupan kita kepada Allah melalui doa dan kerendahan diri kita. Kita menundukkan kepala, kita menuntut di hadapan hadirat Allah karena kita menyadari diri kita adalah manusia berdosa, manusia yang cemar, manusia yang tidak layak menerima keselamatan itu. Tetapi Allah sendiri mengasihi dan mencintai kita oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Dia mau menyelamatkan kehidupan kita. Dia mau memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu kita diminta melalui perenungan saat ini dalam minggu Advent yang pertama ini untuk kita belajar menghidupi kemanusiaan baru kita dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita senantiasa berjaga-jaga menyambut kedatangan anak manusia. Sebab kedatangan anak manusia datang di saat yang tidak terduga. Di saat yang tidak pernah kita ketahui waktunya kapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, kalau saja Tuhan katakan, oh kamu yang setia beribadah setiap hari Minggu tidak pernah alba. Saya kasih tahu kapan saya datang minggu depan. Oh saya siap-siap dulu minggu depan tanggal berapa Tuhan datang. Saya siapkan makanan yang enak, saya siapkan diri saya kumpul keluarga saya, bersuka cita dengan keluarga saya selama 1 minggu itu, dan besok waktunya Tuhan. Tuhan datang saya besok. Tidak ada. Tuhan datang menyampaikan kehadirannya kepada setiap umat manusia. Dalam kesempatan Alkitab menyatakan tidak ada satupun yang tahu dia datang seperti pencuri. Dia datang tentang dalam waktu kita lagi bersuka cita. Dia datang selama kita lagi berduka. Dia datang dalam situasi kita lagi melangkah berjalan. Dia datang dalam situasi kita lagi berkendaraan. Dia datang dalam situasi kita lagi sendirian. Tidak pernah ada satupun yang tahu. Jika demikian apa kata firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan tidak ada satu orang pun yang tahu dan tidak terduga. Maka kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita tetap berjaga-jaga menanti kedatangan. Dan Yesus mengajarkan kepada kita melalui 3 perumpamaan dalam ayat 37 sampai dengan 44. Ketiga perumpamaan ini tidak berdiri sendiri, sebab ketiganya bertujuan untuk mengajarkan tentang kedatangan anak manusia yang tidak diketahui waktunya dan bagaimana kita menyikapi kedatangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, perumpamaan pertama pada ayat 37 sampai dengan 39 tentang cara hidup manusia pada zaman Nuh. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan tentang Nuh, mengapa Tuhan terus menyatakan kuasanya atau pemberitahuan khusus kepada Nuh bahwa Tuhan akan menghukum bumi ini dengan air bah. Bukan saja menghukum manusia yang hidup, tetapi menghukum seluruh isi dunia dengan air bah. Dalam perenungan kita saat ini, Yesus
Yesus menunjukkan bahwa sikap terbaik yang dilakukan oleh manusia itu mengerjakan atau melakukan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Ketika Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bangkai, dia tidak bilang, Tuhan Allah, lucu masa saya disuruh bikin bangkai di atas gunung atau di tengah hutan. Orang yang bikin perahu, bikin bangkai itu ya tentu di pinggir pantai, bukan di tengah hutan atau di atas gunung. Nuh tidak pernah bertanya demikian kepada Allah. Dalam catatan Alkitab tidak ditemukan itu. Tetapi Nuh mengimani bahwa yang memerintah dia adalah Allah-Nya yang hidup. Dia taat, melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Dan Nuh pun tidak pernah tahu kapan itu ada waktu. Dia hanya menunggu perintah Allah. Nuh sudah selesai dibakar, tutup pintu belakang, tutup kiri kanan. Isi bisa tutup, isi semua apa yang berisi. Bawa istri, anak bersama istri mereka. Bawa beberapa berdasarkan catatan Alkitab terpilih binatang ternak apa yang dimasukkan dalam dan bahkan tumbuhan terpilih. Nuh dengan taat dan setia melakukan perintah Allah, walaupun dia tidak pernah tahu kapan badai yaitu air panas datang. Berbeda dengan orang-orang lain di zaman Nuh. Cara hidup mereka sudah merasa, oh kita sudah aman. Makan minum sempurna, hemat sehat memang sempurna. Pakaian kemewahan lengkap, rumah sudah aman, segala sesuatunya nyaman. Tetapi sikap dan perilaku mereka jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kata Alkitab bahwa pada zaman Nuh manusia itu berlaku jahat di mata Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, mereka menyadari bahwa sudah aman, kita punya makan minum. Kita sudah kawin dan kita juga sudah dikawinkan. Artinya yang punya anak perempuan kawin dengan anak laki-laki orang lain. Yang punya anak laki-laki mengambil istri anaknya semaksudnya. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Itulah pemikiran manusia pada zaman Nuh. Tetapi Nuh dan keluarganya taat akan perintah Allah dan mereka tetap bersiap. Mereka tetap bersiap sedia menanti kapanpun air bah itu datang menimpa bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, perumpamaan kedua disampaikan kepada kita, yaitu di ayat 40 sampai dengan 41. Tentang dua orang penggarap tanah dan dua orang perempuan yang sedang memutar batu kiranya. Dan dari dua orang penggarap tanah dan dua perempuan memutar batu kiranya ini, yang seorang di bawah dan yang lain ditinggal. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa manusia bisa melakukan aktivitas yang sama. Manusia melakukan tugas yang sama. Tetapi Allah mengetahui sikap batin setiap umat manusia yang adalah ciptaannya. Kalau kita manusia, kita katakan, bagaimana saya tidak tahu dia punya karakter itu
kita. Oh saya begini, oh saya begitu sama sifat. Oh Tuhan tahu siapa diri kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apakah itu kita jujur, kita setia, kita taat, kita curang sekalipun Tuhan tahu. Karena Dia adalah Allah pencipta kita. Dia adalah Allah yang hidup, yang terus mencari kehidupan manusia untuk datang kepada Dia. Untuk itu pada minggu Advent yang pertama ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa menanti dengan berjaga-jaga dan terjaga. Dari perumpamaan ketiga disampaikan kepada kita tentang gambaran kedatangan anak manusia yang seperti pencuri, yang tadi sudah ulang-ulang saya sampaikan. Kedatangan pencuri tidak pernah diketahui oleh pemilik rumah. Kalau pandemi makan amin dan adik dan lurah mage, maigo, saya sudah siap punya tombak, saya siap punya parang, saya sudah siap punya tembak. Berani maju. Pada pandemi makan tidak ada yang mau seperti itu. Dan tidak ada orang yang kehilangan harta kekayaannya kalau dia tahu. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan. Kedatangan pencuri tidak pernah diketahui oleh pemilik rumah. Kalau saja dia tahu, tentulah dia berjaga-jaga supaya rumahnya jangan dibongkar. Tuhan Yesus mengajarkan sikap berjaga-jaga dan sikap siap sedia. Itu ayat 44. Sikap siap sedia menyambut kedatangan anak manusia yang tidak terduga waktunya seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana cara kita untuk menghidupi masa penantian dengan berjaga dan terjaga dan bukan tertidur? Sering disampaikan pada tahun berapa waktu itu ya, ada terlalu viral yang mengatakan bahwa tahun sekian akhir zaman itu telah tiba. Maka orang kaya menjual seluruh harta kekayaannya karena ditentukan tanggal dan tahun dan bulan bahkan tahun bahwa itu sudah kiamat. Kita tidak pernah menyadari bahwa diri kita adalah ciptaan Allah. Kita hanyalah debu. Kita dinyatakan berharga oleh Allah sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, kita bisa menghidupi masa penantian dengan berjaga dan terjaga dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus datang di akhir zaman itu tidak pernah terduga. Tidak ada satupun yang memprediksi, tidak ada satupun yang dapat meramal bahwa dia punya akhir hidup atau dia mengakhiri kehidupannya di dunia ini pada tanggal sekian, bulan sekian, di jam sekian, detik dan menit sekian. Tidak. Untuk itu sebagai umat Kristiani kita diajar untuk tetap percaya bahwa kedatangan anak manusia itu tidak terduga. Kita tidak perlu ikut-ikutan dengan orang yang suka memprediksi. Orang yang suka melihat dari zaman, itu artinya mati. Orang yang prediksi dia katakan pandang saya, di Testament itu menyatakan bahwa tanggal sekian mati. Oh jangan ikut-ikutan seperti itu. Perkiraan yang hendak mencari tahu kapan tepatnya waktu anak manusia datang itu menyatakan kepada kita jangan kita ikut-ikutan. Yang diminta kepada kita mengimani, percaya dengan sungguh dan tanpa ragu-ragu. Itu yang Tuhan mau. Firman Tuhan sudah menegaskan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Maka mari kita imani bahwa kedatangannya memang tidak terduga. Kedatangan anak manusia akan selalu menjadi misteri dalam kehidupan beriman. Entah itu sebentar kita pulang, entah itu besok, entah itu lusa, entah itu minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan bahkan sekian tahun ke depan tidak ada satu pun yang tahu.
Yang menjadi fokus kita sebagai orang Kristen adalah perhatian kita di masa penantian itu, yaitu menghidupi kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, hal yang kedua, dalam masa penantian kita menanti dalam tetap melakukan kegiatan seharian. Artinya begini, bisa sedengar ya, Tuhan datang minggu depan, bisa demokrat dulu. Coba kita duduk dari kapal sudah duduk, bunyi gemuruh itu Tuhan sudah datang. Duduk diam saja. Ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, terus melakukan kegiatan harianmu, karyamu, lakukan itu. Teruslah berkarya untuk hidupmu, untuk masa depanmu, dan bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita fokus kapan Tuhan datang, maka kita menjadi orang yang sia-sia. Kita tidak akan menggapai yang namanya kerajaan surga. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita menanti kedatangan Tuhan, dan kita terus berjaga-jaga. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dalam waktu penantianmu haruslah terus melakukan tugas keseharian hari lepas hari. Teruslah bekerja, teruslah belajar, teruslah melakukan seluruh tugas keseharianmu yang biasa kamu lakukan dalam masa penantian itu. Tidak perlu kamu menyingkir mengatakan, oh saya tidak masuk gereja, karena apa? Saya tunggu waktunya Tuhan. Justru tetap menjalani kehidupan keseharian seperti yang dilakukan oleh Nuh dan keluarga. Mereka tetap beraktivitas. Mereka tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka tetap taat dan setia kepada perintah Allah. Artinya, kita tetap melakukan aktivitas kita seperti biasa, namun kita tetap siap dan bersedia diperbaharui batin kita oleh Allah setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, hal yang ketiga yang diminta kepada kita dalam minggu Advent yang pertama ini, hidup yang berjaga dengan terjaga. Mari kita bangun sikap berjaga yang terjaga yang digambarkan oleh Rasul Paulus seperti orang yang bangun dengan cara terus-menerus menanggalkan perbuatan kejahatan. Artinya, melepaskan segala sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan mengenalkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita belajar berpikir seperti Kristus. Kita sering berkata demikian, saya bukan Tuhan Yesus kok. Saya juga manusia kok. Saya bukan Tuhan Allah kok. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya belajar seperti Kristus. Hati kita seperti hati Kristus. Sikap hidup kita seperti sikap hidup Kristus. Tutur kata dan perbuatan kita sesuai dengan sikap Kristus. Dan dalam masa Advent pertama ini haruslah menjadi momentum bagi kita untuk terus berbenah diri. Artinya kita melihat diri kita. Kembali merenung seperti apa kehidupan saya. Apakah kehidupan saya seperti orang yang menanti Kristus, yang terus memperbaharui kehidupan saya, atau saya dalam kondisi yang tetap aman-aman saja. Dia saya tidak pergi gereja, saya sehat kok. Dia saya tidak bersekutu dengan Tuhan setiap hari minggu, saya makan sempurna kok. Kita bangga dengan keberadaan kita. Kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita nikmati dalam bentuk nafas kehidupan, dalam bentuk makan dan minum, dalam bentuk yang kita pakai adalah semua seizin Tuhan agar kita memuliakan Dia yang memberikannya kepada kita. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, di masa penantian ini
pertobatan dan pembaharuan diri menjadi prioritas utama. Pertobatan dan pembaharuan diri itu prioritas pertama, utama. Sehingga dalam seluruh proses kehidupan kita, diri kita senantiasa mendekatkan kepada Sang Ilahi kita, terang sejati kita yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Pembaharuan diri kita dengan sikap berjaga dan terjaga. Berjaga dan terjaga menunjukkan gerak di dalam dan keluar diri kita. Kita tidak berjaga karena ada yang mengawasi, tetapi disadari oleh kesadaran bahwa berjaga adalah sikap hidup. Sikap hidup menantikan Kristus hadir dalam kehidupan kita. Sehingga pertobatan dan pembaharuan hidup kita bukanlah tindakan yang semu, melainkan lahir dari kesungguhan hati. Bapak Ibu Saudaraku, perubahan sikap bukan datangnya karena nasihat pendeta, karena nasihat orang-orang yang beriman, tetapi datangnya dari diri pribadi kita masing-masing bahwa saya mau berubah, saya mau tinggalkan itu. Itu datangnya dari diri kita sendiri. Ketika hati kita mau melakukan itu, ketika hati kita dengan sungguh mengatakan saya bertobat, saya tinggalkan itu perbuatan jahat saya, maka Sang Pemberi hidup melalui pribadi anaknya Yesus Kristus yang terus menyatakan pengharapan keselamatan kepada kita akan terus hadir, akan terus ada penopang, penolong, peduli akan kehidupan kita, sehingga kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang suka takut-takut. Kita bukan menjadi orang Kristen yang suka khawatir dan kecewa. Kita menjadi orang Kristen yang kuat karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedikitpun. Kita menyadari diri kita berdosa, tetapi Allah mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus supaya kita selamat, supaya kita terus menyebut Bapa atau Anakku. Kita adalah anak-anak terang, kita bukan anak-anak terang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam memasuki minggu Advent yang pertama ini, dengan kesungguhan hati kita mau bertobat dan mau memperbaharui hati kita. Selamat merayakan Advent yang pertama, dan dengan hidup menanti berjaga dan terjaga, Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kita sekali. Amin. Firman Tuhan. Mengaminkan firman Tuhan sambil kita berada dalam saat teduh, kita menyanyi bersama SKB 211 pada ayat yang pertama dan selanjutnya. Ibu
Masuk tubuhnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Masuk tubuhnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita bersama di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada atas cinta kasih Tuhan, di mana pada pagi yang indah ini Tuhan telah memberkati kami. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, ada persembahan syukur kami yang kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau terima dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga menjadi berkat yang baru bagi jemaat, khususnya di jemaat ini. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, kiranya Engkau kembalikan berkat-berkat yang telah diberikan, dan kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan mengelolanya. Di dalam anak Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama mengikuti waktu jemaat Minggu tanggal 27 November 2022. Pertama, mari kita selamat. Majelis Jemaat Pembina mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini dan juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun minggu ini, kami mengucapkan juga selamat ulang tahun. Kiranya ibadah hari ini membawa berkat bagi pertemuan beriman kita. Doa lewat penyanyi ibadah. Tuhan dunia, Allah berlindunganmu, kami orang semesta, Allah berlindunganmu. Yesus melindungi dunia.
Thank